Sebentar. Kok nggak mau. Sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Ya, jadi hari ini kita beberapa pekan ya. Jadi hari ini sampai 2 pekan ke depan kita akan membahas tentang piezoelektrik, dan mungkin nanti di akhirnya di pekan yang berikutnya lagi kita akan membahas, kita akan kuis gitu ya, terkait dengan piezoelektrik ini. Ada yang sudah pernah dengar apa itu piezoelektrik? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ada yang sudah pernah dengar? Sudah lah ya. Sudah cari tahu juga kan ya, sudah di-PR-kan. Oke. Jadi kita akan bahas piezoelektrik sebagai transducer, sebagai sensor, dan sebagai aktuator. Ya, ini refresh sedikit. Wah, kok nggak mau. Oke. Ya, kalau definisinya kan transducer itu sesuatu yang dia bisa mengonversi ya satu energi menjadi energi yang lain. Ya, yang ini jadi secara umum baik sensor maupun aktuator itu sebenarnya termasuk transducer ya. Tapi kalau lebih khususnya kalau sensor ya dia sensing ya. Dia mendeteksi sesuatu. Jadi kalau disebut dia sensor kalau dia mampu mendeteksi sebuah energi kemudian mengonversikannya menjadi sesuatu yang bisa dihitung ya, dikuantisasi, kemudian supaya kita bisa membacanya dan memahaminya. Sementara kalau aktuator, ini adalah sesuatu yang dia bisa mengubah energi menjadi energi gerak. Jadi kalau aktuator memang endingnya ya energi apa sajalah gitu ya, diubah menjadi energi gerak. Nah, kalau kita bicara tentang piezoelektrik itu sendiri, ya dia kalau dari bahasanya kan dari kata piezo dan elektrik ya. Kalau kata tekanan, ya kalau bahasa itu kalau awal-awalnya ya kayak gitulah dari bahasa Latin ya, piezin, kemudian ternyata dia jadi material ini ketika ditekan gitu ya, dia menghasilkan listrik. Karena itu dia dinamakan dengan piezoelektrik. Ya. Jadi piezoelektrik ini merupakan gabungan dari polarisasi dielektrik internal dengan regangan. Yang seperti apa? Ini kita bahas ya berikutnya. Tapi sebelum lebih ke piezoelektrik ke strukturnya, kita ke penggolongan bahannya. Jadi bahan piezoelektrik itu bisa jadi dia adalah keramik, ya. Piezoelektrik bisa jadi dia adalah keramik. Ini pun juga ada 2 macam. Ada yang dia alami, ya, dan ada yang dia buatan. Ya, kalau alami ini seperti misalnya kuarsa, ya, atau kalau yang buatan ini adalah barium titanat dan PZT. Ini yang paling banyak ya di pasaran juga, PZT ini yang biasanya dipakai. Itu yang dia keramik. Tapi ada juga yang dia polimer. Kalau polimer yang paling terkenal sebagai material piezoelektrik itu adalah PVDF, ya, polyvinylidene difluoride. Nah, apakah semua kristal itu adalah piezoelektrik? Tentu saja enggak. Ya, ada beberapa syarat. Gitu. Ada itu sebenarnya tadinya itu pengen nggak pakai izin gitu ya, kan semua harus ngadmit ini. Ganggu juga. Ya, insya Allah kalau di MateS Classroom kan
Kalau saya sih yakinnya nggak akan ada yang nyusup lah. Ya, jadi tidak semua, ada beberapa hal penting yang menjadikan dia itu piezoelektrik. Jadi yang pertama bahwa dari kristal itu ikatan yang dominan harus ikatan ionik, ya, atau full ionik, gitu. Itu akan lebih bagus lagi efeknya. Ya, dan kemudian yang berikutnya bahwa dia tidak punya pusat simetri. Sebentar ya, di tempat saya adzan. Saya kalau adzan ngomong agak terganggu. Kita dengerin dulu. Oke, alhamdulillah kita lanjutkan ya. Jadi
kristal piezoelektrik itu punya ciri. Yang pertama, ikatannya ionik atau dominan ionik. Ya, karena nanti yang membuat dia elektrik itu adalah ion-ion ini. Dan yang kedua, bahwa dia tidak punya pusat simetri. Karena kalau nanti dia simetris, ya sudah, plus ketemu min, dia tidak menghasilkan apa-apa gitu ya. Tidak ada yang mengakibatkan polarisasi. Wah, macet lagi. Oke. Jadi dia kemudian akan menghasilkan medan listrik ya ketika mendapat gaya tekanan dari luar. Dan sebaliknya, gitu. Jadi ini tidak hanya ditekan dia menghasilkan medan, tapi kalau dia diberi medan, maka dia juga akan meregang. Ya, apakah dia akan meregang ataukah dia akan mengkerut gitu ya. Jadi akan berubah dimensinya. Itu nanti relatif ya, tergantung kalau dia tadi ya diberi medan listrik apakah meregang atau mengerut, itu dia juga bisa, tergantung arah medannya. Nah kalau yang membuat dia bisa begitu, ya karena tekanan itu akan menggeser posisi relatif dari muatan positif dan negatif, sehingga ada dipol listrik yang dibangkitkan. Dan sifatnya yang demikian, ini karena itu dia masuk material cerdas ya, karena tidak semua material ditekan itu menghasilkan listrik. Ya, karena sifatnya yang demikian, maka dia bisa digunakan sebagai transducer, bisa digunakan sebagai sensor, maupun digunakan sebagai aktuator. Jadi gaya yang dihasilkan itu akan besar, meskipun konsumsi yang ya konsumsi dayanya itu nggak terlalu besar. Ini satu keistimewaannya. Dan pada skala mikro, ya ini terus dikembangkan untuk bisa menjadi sistem mekanik ya yang berukuran mikro. Jadi untuk penerapan-penerapan yang skalanya kecil. Nah, ini adalah contoh kristal ya yang ikatannya dominan ionik. Jadi yang tersusun itu adalah ion-ion ya, bukan atom ya. Artinya karena dia nggak netral ya. Di sini ada ion positif, negatif. Ya, positif, negatif dan seterusnya. Simetris ya. Semuanya simetris. Maka yang seperti ini kalaupun dia ditekan, dia tidak akan menghasilkan polarisasi. Ya. Jadi di sini jumlah polarisasinya 0, ya ini nggak diapa-apakan, ditekan juga tetap 0 gitu. Karena memang dia punya pusat simetri untuk muatannya. Jadi ya dia nggak akan bisa menghasilkan polarisasi. Berbeda dengan kalau dia tidak simetris. Jadi kalau dia tidak simetris, itu jadi seperti ini. Ya ini kan nggak simetris ya. Maka kalau dalam keadaan dia biasa, ya ini adalah kesetimbangannya dia di alam, gitu ya. Kondisinya dalam kondisi dia tidak sedang diapa-apakan ini menjadi berubah, di situ ada ketika jadi kalau dia di ini kan kita ngomong bagaimana interaksi ion-ionnya ya. Nah ini gambar yang di bawah ini adalah gambaran gampangnya gitu. Kalau dia yang A ini adalah material semula, maka ketika dia diberi tegangan, ya coba dilihat arah kutubnya ya dengan polarisasi yang ada di dalam bahan, maka kalau seperti ini ya kan cenderung tertarik ya. Maka dia akan cenderung mengembang. Dia menjadi lebih panjang daripada ukuran yang sebelumnya.
Tapi kalau dibalik ini kan cenderung tolak menolak ya, karena plus ketemu plus. Ya. Maka di sini dia akan mengerut ya. Dia akan lebih kecil dibandingkan ukuran yang sebelumnya yang dia tidak mendapatkan tegangan. Dan kalau material dalam kondisi A ini kemudian ditekan, ya, kalau kita ukur maka dia akan menghasilkan tegangan listrik. Jadi ini kira-kira bagaimana piezoelektrik itu bekerja, gitu ya. Bagaimana dia bisa nantinya kita manfaatkan dia sebagai sensor atau bahkan nanti kita gunakan dia sebagai aktuator. Nanti kalau kita bahas dimorf itu nanti akan terlihat bagaimana dia bisa menjadi aktuator. Nah ini adalah contoh realnya supaya ada gambaran lebih jelas ya. Salah satu bahan piezoelektrik ini adalah barium titanat. Apa yang terjadi sehingga barium titanat ini bisa memiliki sifat piezoelektrik ya. Dia bisa menghasilkan listrik ketika ditekan. Jadi ini adalah susunan dalam sel satuannya. Yang ungu ini adalah bariumnya, ion ya, ion barium. Kemudian yang merah ini adalah ion oksigen ya. Dan yang hijau kecil ini adalah titanium ya, ion titannya. Ti4+. Nah, kalau dilihat dia ini tidak simetris. Ya, kalau dilihat dari samping akan tampak begini. Ya, ini bariumnya, kemudian ini adalah oksigennya dan itu adalah yang kecil ini adalah titaniumnya. Jadi kita lihat jaraknya meskipun hanya berapa ini 6 piko ya. 0,006 nanometer. Ini kan berarti 6 pikometer ya. Meskipun hanya segitu ya. Jadi kalau dilihat kan nggak simetris mulai dari atas ya, dari barium bagaimana oksigennya itu dia turun ya lebih rendah. Jadi sekitar 9 pikometer. Ya, dan dari oksigen dengan ion ya, ion oksigen dengan ion titanium itu juga sama. Dia juga ada selisih. Sehingga ini kondisi dia setimbang, maksudnya dia tidak menghasilkan apa-apa. Nah, ketika dia ditekan maka ya jarak ini akan mengakibatkan terjadinya polarisasi. Bagaimana menghitungnya? Anda bisa lihat di buku Kalister itu ada ya di bab sekitar dielektrik ya, atau di sekitar keramik, saya agak lupa itu. Tapi di sana ada dijelaskan. Kayaknya dielektrik ya, karena bicara tentang polarisasi. Nah, bahan-bahan piezoelektrik itu ya mereka punya karakteristik ya. Yang karakteristiknya ini kita kenal dia dengan konstanta piezoelektrik. Jadi di sini mulai kuarsa ya, PVDF, kemudian ini Li, NBO3, ya ini kalau ini barium titanat, ini BZT, ini zinc oxide, ini masing-masing ya mereka yang membedakan satu dengan yang lain itu adalah konstanta piezoelektriknya. Yang itu dinotasikan dengan huruf D kecil. Nanti Anda itu ngitung-ngitung ini gitu ya. Ini adalah karakteristik yang lain yang biasa. Tapi yang jadi khas piezoelektriknya adalah konstanta piezoelektrik. Ya, ini ada D33, ada D31. Maka ini nanti terkait dengan arah polarisasinya. Karena dia bisa jadi ya ketika ditekan dari atas ke bawah dia akan menghasilkan listrik. Tapi kalau ditekan dari samping ke samping bisa jadi dia enggak gitu. Jadi tidak asal kemudian dia ditekan dia akan menghasilkan listrik, ya dilihat dulu polarisasinya itu arahnya seperti apa gitu. Karena kalau tidak pas di arahnya, maka tidak akan ngefek. Ya. Ini sama ya, ini adalah karakteristiknya juga.
Ini berkaitan dengan besaran-besaran yang ini nanti akan Anda butuhkan dalam perhitungan-perhitungan. Nah, ini ilustrasinya, ya, efek piezoelektrik. Jadi seperti yang tadi nih kan, ini gambar yang tadi, dia tidak simetris karena itu ketika ditekan maka polarisasinya tidak sama dengan 0. Dan ini adalah persamaan yang digunakan di dalam perhitungan respon dari piezoelektrik. Ya, D ini adalah pergeseran listrik ya. Jadi berapa dia akan bergeser, akan mengkerut atau mekar ya. Kok mekar ya, memanjang ya. Mengkerut ataukah dia memanjang. Ya, itu ditentukan ya dengan kalau ini kan permitivitas ruang hampa, dan E ini adalah medan listrik, dan P ini adalah polarisasi. Nah, polarisasi ini kan khas dari bahan ya. Satu bahan dengan bahan yang lain tidak sama. Sehingga energinya akan seperti ini. Ya, dan kalau digambarkan bagaimana nanti dia bisa jadi aktuator adalah ketika dia diberi tegangan listrik, misalkan di sini ya, pada arah tebal. Ini karena dia anisotropik, ya isotropik, sorry. Ya, dia sama dalam semua arah, maka regangan itu bisa jadi terjadi ya pada panjangnya juga, pada lebar dan juga pada tebal. Meskipun mungkin perpanjangannya tidak sama. Ya, ke arah. Jadi kalau kita biasanya arah itu adalah X, Y, Z gitu. Maka untuk piezoelektrik ini nanti kita bicaranya arah itu dengan angka ya. Arah 1, arah 2 atau arah 3. Jadi nanti 13 atau 31 atau 33 atau 21 kayak gitu ya. Itu nanti terkait dengan arah. Arahnya bukan X, Y, Z, tapi di sini dinyatakan dengan 1, 2, dan 3. Jadi ada sedikit beda gitu ya. Kalau di buku, kalau tidak salah arahnya enggak begini. Jadi X itu 1 itu di X, ya Y itu 2 gitu. Kalau 3 semua sama. Ya, di berbagai sumber 3 itu ya arah Z. Tapi nanti kalau kita membahas ya kita lihat ya, kalau di buku ya berarti kita mengikuti alirannya buku gitu ya. Tapi sebenarnya kalau jadi gini, tidak membingungkan karena biasanya selalu disertakan gitu, arahnya seperti ini gitu. Kalau tidak disebutkan maka arah itu adalah seperti biasa. X, Y, Z itu, X itu sebagai arah 1, ya arah Y itu adalah arah 2, dan arah Z itu adalah arah 3. Jadi misalkan ini semula adalah materialnya ya. Ya, tentu saja dia harus diberi elektroda, karena kalau enggak ya listriknya nggak bisa nyampe ke dia ya. Jadi diberi elektrod, kemudian di sini dia diberi tegangan listrik ya dengan arah tebal. Ini kan pada arah tebalnya. Ya, pada arah tebalnya dia diberi tegangan listrik dan ternyata terjadi perubahan. Ya, katakan misalnya pada panjang ya perubahannya itu adalah ya ini tadi ya displacement, electric displacement. Jadi perubahan ya pergeseran akibat listrik ya D31 ya arah 31 gitu ya dikalikan dengan ini berapa tegangan yang diberikan ya, dikalikan dengan panjangnya dibagi tebal. Jadi ini adalah persamaan-persamaan untuk menghitung kira-kira nanti dimensinya akan berubah seberapa besar. Dan ini bisa kita gunakan sebagai aktuator ya untuk melakukan gerakan. Anda juga kalau nanti mau iseng ya, buka Google gitu, video-video yang menunjukkan bagaimana piezoelektrik ini dijadikan sebagai aktuator itu juga banyak. Dan
Kadang-kadang kayak mainan anak-anak gitu ya, lucu. Tapi sebenarnya itu bisa demikian karena diketahui sifat ini. Ya, tapi kalau asal aja kayak mainan anak-anak itu kan nggak ada perhitungan ya. Tapi kalau kita hendak membuat sebuah alat, ya kita hendak membuat sesuatu yang bertujuan, itu pasti harus dengan perhitungan-perhitungan supaya presisi, ya supaya tepat seperti yang kita harapkan. Ya demikian pula kalau sebagai sensor, ini gambarnya pancet ya. Kalau kan beda ya, kalau sebagai aktuator nanti keluarannya, ya luarannya itu adalah berapa pergeserannya atau berapa perubahan dimensinya gitu ya. Tetapi kalau sebagai sensor, maka nanti akan dihitung adalah berapa tegangan yang dia hasilkan. Sehingga akhirnya diketahui ketika dihasilkan tegangan sekian, berarti dia sudah terdorong atau sudah ada yang menekan dengan tekanan sekian, ya, dengan gaya sekian tekanannya itu. Jadi ini adalah persamaannya. Ya, bagaimana dia lagi-lagi memang konstanta dielektrik ini nggak bisa dihilangkan karena memang ini jadi sifat aslinya, sifat materialnya itu ya membuat dia bisa menghasilkan tegangan atau dia bisa berubah ukuran ketika diberi tegangan, itu adalah konstanta piezoelektrik ini. Oke, cuman gitu ternyata. Sampai sini dulu mungkin ada yang mau didiskusikan. Nggak ada. Oh, ternyata lebih cepat ya. Tapi nanti boleh. Permisi mau tanya, Bu. Silahkan. Saya Tasya. Saya penasaran dengan konstanta piezoelektrik itu, Bu. Itu apakah nanti ketika misalnya ada soal langsung diketahui atau perlu menghitung terlebih dahulu? Bagaimana, Bu? Oh iya. Pada dasarnya konstanta piezoelektrik ini adalah diketahui ya. Orang juga kalau misalnya ini kan diukur. Cuman nanti kalau dalam soal tentu saja nggak akan semuanya. Jadi kan macam-macam tipe ya. Bisa jadi dia termasuk yang dihitung, bisa jadi dia yang diketahui. Tapi ini masih ilustrasi ya, belum soal. Kita kalau mau, kita masih punya waktu, kita langsung masuk materi aja ya. Oke lah. Cuman ini ada tugas ini membantu Anda untuk pengerjaan proposal. Dan ini paling tidak ya, di pekan ini, dalam satu pekan sampai satu pekan ke depan, Anda sudah mulai cari ide, gitu ya, dengan sifat piezoelektrik yang seperti itu, kira-kira apa yang bisa dibuat, gitu ya, dengan piezoelektrik. Bagaimana piezoelektrik ini diterapkan di dalam kehidupan, ya kalau misalnya nanti harus menghasilkan proposal PKM-KC, berarti bagaimana gitu ya. Ini silahkan, saya kira personal saja dulu, belum kelompok, meskipun nanti proposalnya kan kelompok. Paling enggak kalau ada 3 orang, ada 3 ide, nanti akan dibicarakan, dipilih mana yang paling memungkinkan ya, mana yang paling bagus untuk bisa dijadikan proposal dan nanti bisa dikerjakan ketika memang diterima. Jadi ini maksudnya saya, Anda carilah gitu ya penerapan piezoelektrik. Ya, tentu saja mencari itu bukan dengan merenung gitu ya, dengan menek genteng gitu ya, kan enggak. Tapi dengan membaca-baca gitu ya, mencari literatur-literatur tentang penerapannya. Itu begitu. Oke, ada pertanyaan yang lain? Ntar saya coba bukakan. Oh iya, ada yang sudah nyari bukunya? Belum? Sudah, Bu. Sudah dapat ya? Sudah. Oke. Yang lain sudah? Oke, sudah dibuka-buka? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Yang lainnya?
Sudah, Bu. Oke. Sudah sampai mana bukanya? Halo? Sudah sampai mana bukanya? Saya baru Sam- bagian awal. Bab awal itu. Bab awal, oke. Iya. Jadi nanti kita, karena waktunya sempit ya, kita tidak akan bahas semua bab, kita nanti akan fokus langsung di bab 4. Itu begitu. Ya, langsung di bab 4. Jadi, ini, belum terlihat ya? Belum, Ibu. Belum, oke. Ya, ternyata memang kalau kuliah online mau strict ya, oke 15 menit harus masuk, nggak masuk, nggak boleh masuk gitu. Dianggap nggak kuliah juga susah ya, karena memang kondisinya bisa jadi masalahnya kendala apa? Terkendala sinyal ya. Jadi mungkin saya memang tidak akan terlalu ketat untuk ini. Mau ketat nggak tega gitu. Kalau beneran ya, sebentar kok nggak ada. Ya. Jadi langsung kalau di dalam bab 4 ya di bukunya Leo itu kita akan bahas bahan piezoelektrik ya, nanti di sana pembahasannya kan 4 sampai 4.8. Meskipun mungkin nanti kita nggak sampai ke situ sih. Biasanya sampai 6. Tapi ya nanti kalau nutut ya nggak apa-apa bablas saya ya. Oke. Nah, ini adalah pengertian awalnya. Jadi kita bicara tentang elektromekanik coupling. Jadi tentang bagaimana listrik dan mekanik itu berpasangan gitu ya di dalam material piezoelektrik. Jadi mungkin masih ingat dengan kurva stress dan strain, uji tarik, seiling tarik. Iya, Masih ya? masih. Wah, gini ya. Waduh, kok masih ketemu lagi sama itu? Ya iyalah ya. Ini karena dasarnya ya memang itu. Kita bicara mekanik, ya kita berbicara tentang gaya. Ya. Jadi misalnya dalam kurva ini, ya kita tinjau ini dari, jadi ini kita tinjau dari mekanik. Gitu, ini memang ya, kita tinjau dari mekanik. Bahwa ke kanan ini adalah strain ya, regangan, dan yang ke atas itu adalah tegangannya ya, stresnya. Maka kurvanya adalah seperti ini. Ya. Dan kalau kita lihat untuk material piezoelektrik tentu saja kita akan bicara pada daerah dia linear, ya pada daerah yang dia elastis ya, yang dia setelah dia berkontraksi atau kemudian dia bisa kembali lagi. Jadi di sini ya kita akan memperhatikan daerah elastisnya. Jadi kan mirip ya. Jadi sini kita akhirnya harus berkenalan dengan istilah-istilah ya. Kalau dulu strain itu adalah apa? Kemarin apa strain simbolnya? Masih ingat? Mosok es. Lupa ya. Kalau mosok stres kok F. Rika,
Sigma, ya. Itu sigma. Kita sering membaca sigma itu dengan tau. Padahal kan beda. Ya kan? Ya nanti dibuka lagi ya. SKT lulus sudah semester 7 kan ya? Masa lupa. Ya. Mungkin dulu ingat waktu semester awal-awal kalau ketemu Bulisda mesti disuruh ngeprint. Ingat nggak sih? Atau kalian nggak? Termasuk bukan kelasnya Bulisda. Saya biasanya gitu, ayo dicari gitu ya. Notasi-notasi yang biasa digunakan itu kan dari bahasa Latin, bahasa Yunani ya, Greek gitu. Dari huruf-huruf yang itu kita biasa pakai. Di sini S ini adalah regangan. Sementara untuk tegangannya kita gunakan notasi T. Ya. Dan ini ada seper Y. Kalau modulus yang kan memang Y ya. Kadang-kadang juga dituliskan sebagai E. Karena dia dikenal sebagai modulus elastisitas. Tapi di sini dia Y. Jadi regangan itu adalah seper. Kan biasanya kan gitu. Y sama dengan apa? Tegangan per regangan kan gitu. Jadi kalau kita cari regangannya, maka dia seper Y kali T atau T per Y. Dan seper Y itu kemudian dinotasikan sebagai S kecil. Karena nanti ini notasi-notasi yang dipakai ya. S kecil, sudah nggak pakai Y lagi. Y diwakili dengan S kecil. Tuh. Nah, kemudian itu kalau tadi secara mekanik ya. Kalau secara elektrik itu juga sebenarnya hampir sama. Ya. Hampir sama perilakunya itu. Jadi kalau di sini ini adalah arah-arah ya. Arah dipolnya itu. Ini dia bisa bergeser kan. Ketika dia ditekan atau dia ditarik gitu ya, diaplikasikan tegangan di sana, maka akan terjadi pergeseran. Ya, arah. Jadi polarisasinya akan berubah gitu. Dan itu akan menghasilkan, kalau di sini akan menghasilkan arus. Ya. Maka itu kalau dikurvakan, ya sebenarnya hampir sama sih. Cuman kalau tadi kan ketika diberi tegangan, ya berapa dia meregang. Nah ini ketika dia diberikan tekanan, jadi hubungannya adalah T, ini kan tadi ya, stres, kemudian dengan D. D ini adalah kontraksinya dia, apa namanya, perubahan dimensi dari bahannya, kan gitu ya, electric displacement-nya. Dan ini juga menunjukkan yang sama dengan S kecil kali T, kalau konstanta piezoelektriknya. Jadi biasanya sih memang sudah diketahui ini. Tapi seandainya nanti ada bentuk soal diminta nyari, ya dicari gitu ya. Tapi pengukuran itu aja. Oke, sampai selesai. Kalau ini tadi kan antara ya, maksudnya ini masih bicara tentang mekanik saja. Ini sudah mulai gitu. Apa namanya? Bagaimana tadi pergeseran elektriknya, jadi bagaimana polarisasinya itu
terpengaruh oleh, kemudian di sini kita bisa dapatkan, ya ada juga hubungan antara berapa, jadi langsung, jadi ini kalau dihubungkan akhirnya bisa langsung gitu ya. Ketika diberikan listrik sekian, gitu, atau ginilah. Kalau di sini, jadi piezo ini kan dia ketika dia ditekan dia menghasilkan listrik gitu ya. Atau ketika dia diberi listrik maka dia akan bergeser. Kalau di sini kok jadi kayak bulat ya. Gini, kalau di sini ini kan stresnya. Jadi ketika dia diberi stres sekian, maka berapakah displacement elektriknya. Jadi berapa arus yang mengalir atau berapa polarisasi yang dihasilkan. Kemudian kalau di sini ini sudah diperoleh hubungan ya langsung antara berapa medan listrik yang diberikan itu akan berpengaruh kepada polarisasinya. Ya. 3 persamaan tadi ini bisa kemudian mengantarkan ke yang berikutnya. Jadi saja ini kan piezoelektrik itu kan di sini ini, ya. Maksud saya bahwa piezonya itu kan di S-nya, ya, di tekanan. Maksudnya dia bisa berubah dimensi, ya. Dia bisa berubah dimensi dan itu jadi perubahan dimensi itu berpengaruh kepada perubahan tegangan atau sebaliknya. Perubahan tegangan itu berpengaruh kepada perubahan dimensi. Jadi ini adalah persamaan-persamaan yang kita bisa pahami ya dari dasar-dasar elektromekanik di dalam piezoelektrik. Ini contoh misalkan, contoh soalnya. Ini contoh soal di buku kok ya. Jadi kalau ada sebuah material piezoelektrik, nah ini kan diketahui. Oh, koefisien regangan piezoelektriknya adalah ya, kalkulasinya adalah sekian. Nah, kemudian dia punya geometri persegi. Ya, dengan masing-masing sisinya sekian, maka hitunglah gitu ya. Berapakah regangan yang dihasilkan kalau bahan ini diberi gaya 100 Newton. Nah, ini nanti kan kita cari berapa stresnya ya. Kan gaya, stres itu kan tekanan ya, P ya, F per A. Nanti ini bisa dihitung. Ya. Nah, ketika jadi ketika 0 E-nya gitu, medan listriknya 0. Nah, kemudian yang B, jadi gini, ketika nggak pakai medan listrik, berapa regangan yang dihasilkan. Nah, kalau yang kedua kan, kalau dia katakan di sini, berapakah medan listrik yang dibutuhkan ya untuk menghasilkan strain yang sama. Ini bisa dihitung. Ya ini perhitungannya, ya dimasukkan persamaan-persamaan yang terkait. Itu begitu. Sudah, ini masih dari yang pertama ya. Pengertian atau bagaimana kita memahami aspek elektromekanik di dalam bahan piezoelektrik. Ada yang mau didiskusikan mungkin? Enggak. Masih dikunyah-kunyah ya? Iya, Bu. Ya, mungkin gini. Anda baca dulu, karena ini saya akan, ini ya memang gini, ini adalah isi buku yang dirangkum gitu ya. Nanti kita akan bahas, jadi untuk piezoelektrik ini di dalam buku Leo itu kita hanya akan bahas di bab 4 saja. Ya nanti kalau Anda
berkaitan dengan hal yang lain, ya semua bab, ya semua buku, bahkan buku yang lain bisa dipakai. Tapi yang akan kita bahas, ya Anda berlatih soal-soal itu adalah di buku ini. Nanti saya tambahkan, karena sudah ketemu soal ya, untuk latihannya. Mungkin nanti saya carikan 2 soal gitu ya. Akan saya tambahkan untuk jadi tugas selain mencari inspirasi untuk penerapan piezoelektrik. Ada yang mau didiskusikan sampai sini? Halo, nggak ada? Belum, Bu. Belum. Cukup ya. Baik, kalau cukup ini mohon maaf waktunya nggak sampai penuh ya. Ini saya belum sholat, belum apa-apa nanti. Oke. Diikhlaskan ya. Iya, Bu, Ya, nggak Bu. apa-apa. Ya, Bu. Alhamdulillah nggak lama-lama gitu. Ya wes, insya Allah itu sampai ketemu pekan depan. Nanti tugasnya akan saya woro-woro di grup. Akan saya siapkan juga di My ITS Class. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Yuk. Terima kasih, Bu. Ya, saya tutup ya.